saya ulangi saja, adalah energi. Ya, saya ulangi lagi. Ya, topik kita hari ini adalah usaha. Usaha sebenarnya dalam makna yang paling sederhana adalah energi. Ya, lebih tepatnya adalah energi yang dipakai untuk melakukan sesuatu. Inilah pengertian sederhana usaha dalam fisika. Dalam bahasa Inggrisnya, usaha itu ditulis sebagai work. Ya, satuannya adalah joule. Ini satuannya persis sama dengan satuan energi. Pengertian dasarnya, ya, kalau ada dalam sebuah gerak benda lurus, gerak lurus, ya, misalkan saja ini adalah sebuah benda yang bergerak lurus ke arah sana karena adanya sebuah gaya yang kita sebut F. F ini dari kata force, yaitu gaya. Ini dia bergerak dari satu titik ke titik lain. Ini kita namakan dalam hal ini kita namakan misalnya saya S. Maka paling sederhananya maka usaha atau work itu adalah besar gaya dikali jarak. Ya, syaratnya ini berlaku ada dua hal. Syarat hubungan sederhana ini berlaku ada dua hal. Pertama, gaya dan perpindahannya sejajar. Ini ya konsep yang paling mendasarnya seperti ini. Gimana kalau gaya dan perpindahannya tidak sejajar, ya. Di sini simbol S itu adalah perpindahan. Ada situasi di mana kalau bendanya bergerak secara horizontal, tapi gayanya itu sebenarnya tidak horizontal. Maka dalam situasi seperti ini kita akan mengambil elemen dari gaya yang sejajar dengan pindahannya. Maka di sini work-nya adalah ini kita sebut F yang sejajar, sebut saja Fs ini ya. Fs dikali S. Ya, gitu. Jadi prinsip dasarnya adalah energi atau usaha ini adalah hasil kali gaya dan perpindahan. Ini satuannya Joule, ini satuannya Newton, perpindah ini satuannya meter. Ini. Sekarang kita menganggap ada dua muatan, satu positif, satu negatif. Ya. Muatan positif ini dipegang oleh seseorang. Siapa yang memegangnya?
dipegang sehingga tidak bergerak ya. Yang ini kita anggap bebas bergerak. Muatan positif ini akan menarik muatan negatif. Ya. Jadi di muatan negatif ini ada gaya yang menarik. Kita sajap saja ini F, E. Itu dari electrical. Nah, gaya tarik-menarik ini adalah fungsi dari sebuah konstanta Q1, Q2 dibagi jaraknya kuadrat. Ya, kalau kita sebut yang positif ini Q1, kita sebut yang negatif ini Q2. Ya. Jadi dia adalah fungsi R kuadrat, di mana R kuadrat itu adalah jarak antara dua muatan ini. Ini saya sebut R. Sekarang kita biarkan muatan kedua itu bergerak sejauh 1 meter. Ya. Apabila kita biarkan kedua bergerak sejauh 1 meter, pertanyaannya berapa usaha yang dipakai? Ya. Ketika Q2 itu bergerak mendekati Q1 sejauh 1 meter, ada usaha yang terjadi. Maksud saya, ada energi yang diperlukan untuk menggerakkan sesuatu dari satu lokasi ke lokasi lain. Itu ya. Oke. Sampai sekarang ada pertanyaan nggak? Jelas nggak? Sehari cukup jelas? Cukup jelas nggak? Jan, gimana Jan? Jelas, Pak. Oke. Kalau Jan gimana? Jelas, Pak. Selanjutnya ya, kita anggap saja jarak awalnya itu dari waktu 0 itu sama dengan 10 meter. Karena dia mendekat sejauh 1 meter, maka ada R ke 1 itu menjadi 8 meter. Maka S-nya, perubahan jaraknya itu adalah perpindahannya. Itu sama dengan 10 dikurang 8 sama dengan 2. Jadi saya maunya 1 ya. Saya modifikasi lah. Maka orang akan bertanya, berapa usaha yang diperlukan untuk melakukan perpindahan ini? Jawaban yang paling sederhana adalah ini bahwa usaha adalah usaha dikali jarak.
Jaraknya jelas, ya. Jaraknya 1 meter, garisnya garis lurus. Masalahannya adalah di sini mungkin yang berbeda dengan yang lain bahwa FE ini itu tidak konstan. Jadi semakin dekat jarak antar dua muatan Q1 dan Q2 ini atau besar nilai R, itu maka R-nya semakin kecil dan gayanya semakin besar. Jadi gaya penari ini ketika jaraknya 10 meter apabila dibandingkan dengan gaya penari ini pada jarak 9 meter itu tidak sama lagi. Semakin pendek, gayanya semakin besar. Dalam situasi ini, maka kita bisa membagi interval 1 meter itu menjadi beberapa interval sehingga jaraknya itu konstan, ya. Kalau kita gambarkan kurvanya kan bentuknya itu seperti ini. Misalnya kalau ini 10, ini mungkin 9 kan. Jadi interval ini tidak konstan. Tapi kalau dibandingkan dengan interval ini, sebenarnya relatif konstan, ya. Jadi caranya supaya kita bisa menghitung usahanya adalah kita membagi interval ini menjadi interval yang lebih kecil. Misalnya N-nya 1000 misalnya. 1000 interval. Ini menjadi 10 dikurang 9 dibagi 1000. Sehingga delta S-nya itu adalah sama juga dengan delta R. Ini sama dengan 1/1000. 1/1000. Maka luas, ini kalau kita bagi, ya. Saya akan gambar lagi seakan-akan pada interval 9, 10 ini. Kalau kita bagi 2 kan seperti ini. Kita bagi 4 seperti ini. Dan dalam 4, kita punya 4 buah kotak di sini. Yang inilah yang kita jumlahkan. Kalau luasan ini, kalau kita jumlahkan, itulah adalah usahanya. Walaupun tetap ada error. Ya. Jumlah dari luas ini adalah usahanya dengan catatan bahwa ini adalah errornya. Ini adalah errornya, ditambah ini, tambah ini, dan seterusnya. Kalau kita bagi 1000, maka errornya akan jauh lebih kecil. Ya. Di sini ada delta W. Delta W itu adalah gaya, tetap gaya dikali delta R. Ya. Kalau ini kita sebut I, maka ini gaya di I. Semuanya adalah fungsi dari jarak. Jadi delta WI-nya itu tidak sama. Walaupun delta R-nya sama, perpindahan yang kita putuskan itu sama, tapi nilai FI-nya ini berubah sesuai tadi bahwa FI itu adalah sebuah konstanta kali Q1 Q2 dibagi R.
jaraknya. Sebut aja ini kuadrat. Ya, ini pun berubah. Ya, RI itu adalah R0 ditambah I kali delta R. Karena R0 ini kita pilih 9 meter ditambah I dikali delta R. Untuk I, yang nilainya adalah 1 sampai 1000. Kita punya 1000 interval ini, dan punya 1000 persegi, dan jumlah usaha totalnya itu menjadi sebuah sigma dari WI. I-nya dari 1 sampai 1000. Kalau kita lanjutkan, cari limit dari sigma I dari 1 sampai 1000 WI, delta WI. Kalau pakai limit yang ini bukan 1000, ini N, ketika dia N-nya menuju tak hingga, ini adalah integral dari D. W, ya, W itu untuk work. Dimana work itu, dW itu sendiri, itu adalah F dr, ya, sama dengan sebuah konstanta besar muatan Q1 dan Q2 kali R kuadrat. Nah, ini kita masukkan ke sini. Ini sama dengan integral dari perkalian dua muatan bagi kuadrat dari jarak dikali diferensial dari R. Ini menunjukkan bahwa usaha adalah sebuah integral. Usaha adalah integral. Ya, integral adalah jumlah. Jumlah energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan Q1 dari 10 meter ke 9 meter. Ya, saya tulis saja di sini W sama dengan integral, ini adalah gaya elektrik. Kalau kita anggap Q1 dan Q2-nya konstan, dalam proses ini akan sama dengan super R kuadrat kali. Nah, ini jawabannya adalah super R. Ya. Batas batas bawahnya seperti yang kita ketahui tadi adalah dari 9 ke 10, dari 9 ke 10, dari 9 ke 10, dari 9 ke 10, maka ini dari 9 ke 10. Ya. Jadi itu adalah selisih dari 1/10 dikurang 1/9. Ini ada negatif satunya di sini. Maksud saya, integral super R kuadrat dr itu adalah min super R plus C. Buktinya kalau saya turunkan terhadap jari-jari super R itu sama dengan min super R kuadrat. Ya,
Balik lagi ke sini. Oke, kita dapatkan angkanya adalah berapapun ini angkanya, itu tinggal dikalikan. Misalnya ini namanya angkanya C, maka jawaban terakhirnya adalah C K kali Q1 kali Q2. Inilah usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik Q2 ke arah Q1 dari jarak 10 meter ke 9 meter. Ya. Semua ini adalah demonstrasi bagaimana ya, bahwa kita bisa menganggap bahwa usaha itu adalah integral. Usaha adalah integral. Jadi yang menjadi integral ini apapun yang melibatkan jumlah bisa menjadi integral. Ya, bisa menjadi luas, bisa menjadi keliling ya, bisa juga menjadi usaha. Nah, sampai sekarang silakan kalau ada yang mau bertanya. Lima, 4, 3, 2, 1. Kemudian ada skenario yang sedikit berbeda. Pola-polanya di sini ada batu di atas tebing, terus kita dorong dia akan jatuh ke sini. Ya. Posisi batu itu kalau dari situ itu kita sebut H, posisi awalnya. Dia akan ketika dia jatuh itu saat batu jatuh batu mengalami atau merasakan gaya gravitasi namanya. Ya, kita sebut aja Fg. Yang besarnya massa dari batu itu dikali konstanta gravitasi. Mungkin massa batu ini kita anggap setengah kilo, udah berat sekali itu. G-nya ini kita anggap 9,8 meter per detik kuadrat. Maka bisalah dapatkan gayanya itu adalah dibagi 2. 4,9 gitu. 4,9 Newton. Kita akan anggap Fg konstan. Walaupun sebenarnya nggak konstan. Tapi kita karena delta H ini apabila dibandingkan jarak antara dua massa ini dengan massa bumi, maka Fg-nya kita anggapannya. Fg-nya kita anggap konstan. Kok begitu? Iya, kalau misalnya kita punya bumi yang sangat besar, terus di sini ada setitik massa dan dia bergerak dikit di sini. Jarak antara ini ke sini itu, misalnya ini R bumi, terus ada ini H, maka nilai H itu lebih kecil secara signifikan daripada RB. Ya. Sebagai akibatnya Fg itu bisa kita anggap konstan. Dianggap konstan. Kalau kalian ingat Fg itu kan
ada konstanta juga, kali M1 kali M2 bagi R kuadrat. Ini kita kasih nama G. R-nya bukan R2 tetapi R kuadrat. Jadi kalau kita bandingkan masa bumi sini dan masa kedua di sini, masa batu itu, maka M1 itu juga jauh lebih besar daripada M2. Ini semuanya sampai ada kesimpulan bahwa Fg bisa dianggap konstan, maka ini menjadi gerak lurus beraturan juga. Karena gayanya konstan, maka usahanya pun enak. S berapapun itu harganya. Ada 49 Newton misalnya. Kali hanya berapa? Hanya misalkan 20 meter. Maka ini dikali dengan 20 meter. Dapatlah usaha yang terjadi, bahwa energi yang dibutuhkan itu untuk memindahkan itu adalah sebesar itu. Ya, kita sudah punya contoh usaha energi dari dua domain. Pertama domain kelistrikan, ada gaya listrik. Kedua ada domain mekanik, ya, adanya gaya gravitasi. Ada pertanyaan sampai segini? Begitu pula kalau saya lanjutkan dengan memindahkan benda dari bawah ke atas, seperti pompa, ya. Pompa itu memindahkan air dari bawah ke atas. Itu memerlukan juga usaha. Nah, itu saya belum bahas. Itu kan tugas kemarin yang isinya menghitung berapa banyak usaha atau energi yang dibutuhkan untuk mengisi sebuah tangki air. Begitu. Silakan kalau ada yang mau bertanya sampai sekarang. Belum ada kayaknya, Pak. Hebat sekali kalian ini, nggak ada pertanyaan. Udah juara ini. Bentar, Kak. Mungkin mau lihat dulu, Pak. Diperiksa lagi, Pak. Mau lihat yang mana yang belum ngerti, Pak. Oke, ini saya share aja sekarang. Itu tadi apa yang baru saya itu, bisakah langsung saya share? Share-nya kita tulis. Silakan, itu saya share materi yang barusan, kalian baca dulu lah, ya. Baca dulu kurang lebih cukup 5 menit aja. Nanti kita lanjutkan. Baca dulu. Baik, Karena Pak. tadi keluar masuk ada yang memang telat gitu kan. Jadi silakan dibaca dulu bagaimana usaha itu adalah energi, dan usaha itu bisa kita sebutkan juga sama dengan integral. Bapak izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kan Pak, kalau misalnya apa tuh namanya tadi? Kalau misalnya yang seperti gaya jatuh bebas yang
batu jatuh itu Pak. Kan kalau misalnya dianya jatuhnya tuh nggak langsung ke bawah Pak, tapi agak gimana ya? Tidak. Itu mirip tadi ketika gayanya tidak sejajar dengan perpindahannya. Oh, Ya, bisa jadi skenario-nya seperti ini. Nah, gitu kan. Maka perpindahannya yang dari misalnya sini ke sini, inilah perpindahannya, tetapi gayanya selalu dari atas ke bawah, vertikal ke bawah. Karena ini kan NG. Nah, jadi ini mirip dengan situasi yang kedua tadi yang saya bahas. Mirip dengan situasi yang kedua. Ya, cuma ini aslinya gerakan horizontal. Yang pertama gayanya benar sejajar dengan perpindahan. Yang kedua gaya tidak sejajar dengan perpindahan. Kalau yang ini gayanya sejajar dengan perpindahan, tapi besarnya berubah-ubah. Kalau ini gayanya kita anggap konstan dan arahnya bisa dibilang sejajar dengan perpindahan. Tapi kalau yang terakhir ini gayanya konstan tapi tidak sejajar dengan perpindahan. Oke. Yang perlu kita ingat bahwa untuk menghitung usaha itu gaya yang kita kalikan dengan perpindahan itu memang harus sejajar. Jadi kalau tidak sejajar tinggal kita sesuaikan saja. Kita ambil bagian dari gaya itu yang sejajar saja. Oke, kayaknya waktu 5 menit sudah berhasil kita lewati dengan selamat. Yang perlu kita pahami bersama-sama bahwa kita selama ini membahas apa itu integral dan berbagai macam situasi di mana integral bisa dipakai. Saat menghitung luas, saat menghitung keliling, saat menghitung usaha, atau saat menghitung volume gitu kan. Semuanya adalah situasi di mana integral bisa kita pakai. Prinsip dasarnya apabila sesuatu itu bisa kita belah-belah atau kita bagi-bagi menjadi jumlah yang banyak sehingga ukurannya kecil, maka disitulah integral bisa kita pakai sebagai limit dari jumlah. Ketika kita sudah jelas kebutuhannya, integral itu kita gunakan untuk apa, karena kadang-kadang kita menemukan bentuk-bentuk integral atau integrasi yang kadang-kadang gampang kita cari berapa
hasilnya atau nilainya, tapi kadang-kadang juga tidak bisa kita temukan secara langsung, ya. Oleh karena itu maka ada yang disebut teknik-teknik integrasi. Teknik-teknik integrasi. Banyak sekali trik-trik atau teknik integrasi yang ada, tapi tidak mungkin bagi kita untuk menguasainya dari awal sampai 100% keseluruhannya dalam waktu yang singkat. It will take a lot of time, tetapi saya bisa membuat daftar dari teknik-teknik yang perlu kalian pelajari. Pertama, yang integral trigonometri. Atau yang melibatkan segitiga. Ya. Ini adalah contoh yang mungkin familiar dalam kuliah kita ini, ketika kita menggunakan segitiga untuk menghitung luas dari lingkaran, ya. Jadi ini mungkin yang agak familiar. Kedua, ada yang namanya faktor parsial. Ini kalian mungkin belum familiar karena di sini belum saya bahas, tapi bisa jadi waktu SMA sudah kalian kenal. Ada lagi namanya integrasi dengan bagian. Ini maksudnya apapun bentuk awalnya itu kita bagi, kemudian baru kita integrasikan. Kemudian ada juga yang namanya substitusi trigonometri. Ya. Kadang-kadang kita sudah tahu, sudah menguasai integral trigonometri, dan kita bisa mengubah integral yang awalnya bukan trigonometrik menjadi trigonometrik melalui substitusi. Dan juga banyak integral-integral yang lain sebenarnya yang tidak bisa saya sebutkan ya di sini. Strategi lain itu ada. Kemudian ada juga memang jenis integral yang tidak wajar namanya. Yang aneh atau tidak wajar. Ini adalah yang harus kalian pahami dalam jangka panjang ya. Ini dalam jangka panjang harus kalian pahami. Harus dipahami. Dalam jangka panjang.
Jadi kalau kalian bekerja secara profesional nanti perlahan-lahan kalian akan membutuhkan teknik-teknik ini karena kalian menemukan masalah-masalah yang relevan. Di buku kalkulus ini banyak ya. Kalau kalian misalnya salah satu yang saya share di sini adalah misalnya buku ini. Di sini juga ada teknik integrasi kan. Isinya kurang lebih sama. Ya. Ada A ini substitusi, G ini substitusi di bab ini. Jadi ada integral fungsi rasional, ada integral fungsi trigonometri, ada integral parsial dan seterusnya. Ya, di sini di buku ini teknik integrasi disajikan mendahului aplikasinya. Ya, kalau saya memberikan aplikasi terlebih dahulu. Di sini aplikasinya sebatas luas bidang datar dan volume benda putar. Ini hanya sebagian kecil dari aplikasi yang mungkin ya. Kemudian dalam buku yang ini ya ada juga berbagai macam teknik integrasi yang isinya ada trigonometri, ada pecahan parsial, integrasi dengan bagian dan segala macamnya. Ya. Ini kalau kita lihat langsung misalnya contoh-contoh teknik integrasi di bagian 7E ya. Di bagian 7E ini mohon kalian baca itu dengan baik. Di sini misalnya di sini banyak contoh-contoh yang ada jawabannya. Jadi kalian bisa memverifikasi jawaban kalian benar atau tidak gitu kan. Seperti itu. Jadi ini bagian dari integrasi dengan bagian. Terus ada integral trigonometri, ya kan? Terus pokoknya banyak. You have to spend time on this ya. Ini banyak sekali soal-soal yang beserta jawabannya yang bisa kalian misalnya ini contoh yang pecahan parsial ya yang seperti ini diubah menjadi pecahan yang lebih sederhana kemudian diintegralkan. Inilah teknik-tekniknya yang sesuai dengan sifat permasalahan itu bisa kalian gunakan ketika kalian memahaminya. Ada juga yang namanya numerical integration. Ya. Inilah yang perlu kalian lakukan kalau kalian mencari jawaban itu dengan komputer. Ya, menggunakan integrasi numerik. Kadang-kadang kita tidak memerlukan rumusnya, kita cuma perlu angkanya berapa. Di situ integral yang numerik ini akan lebih penting. Kadang-kadang fungsi yang kita mau integralkan itu terlalu rumit dan itu di luar kekuasaan kita. Mungkin ada jawabannya, ada orang yang bisa mencari jawabannya, tapi kita tidak bisa karena keterbatasan kita. Maka metode numerik ini menjadi satu hal yang bisa bermanfaat. Jadi tugas selanjutnya adalah kalian membaca dan menerjemahkan
bagian 7E tadi. Ya, tulis tangan saja ya. Dan nanti akan saya minta untuk diupload. Ya, dan diupload. Jadi, kan kemarin saya minta kalian untuk baca dan terjemahkan 6E ya. Beberapa minggu yang lalu. Jadi, ini yang 7E. Jadi, pastikan itu nanti 6E dan 7E ini digabung. Nanti baru saya minta untuk dikumpulkan. Oke, sampai sekarang ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Sari mau bertanya tentang usaha tadi, boleh, Pak? Boleh dong. Tadi kan yang di slide pertama itu tentang apa namanya itu yang bidang data itu kan, Sar? Nah, kayak mana itu kan kalaunya licin jadinya konstan. Kalau permukaannya bidang kasar itu berpengaruh nggak, Sar? Usahanya kayak gimana? Kalau ada gaya yang lain bekerja, maka gaya lain itu akan terpengaruh juga. Biasanya kalau gaya gesek itu dimodelkan gaya yang ke arah yang berbeda dengan gerak. Misalnya ada gaya gesek yang ke arah sini misalnya kan. Kita sebut aja F apa nih? Friction pakai F. Ya, itu maksudnya friction. Friction itu maksudnya gesekan. Maka ini biasanya bagian kecil dari berat benda, maka ininya dimodifikasi. Intinya gaya itu bukan hanya gaya F yang ini, tapi harus juga dikurangi dengan gaya geseknya. Itu aja modifikasinya, ya. Sari. Iya, Sar. Oke. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Izin bertanya, Pak. Silakan. Jadi yang mau saya tanya itu yang slide 8 tadi, Pak, yang gaya FG yang di bumi itu, Pak. Kiranya 8 ya. Iya, Pak. Slide 8. Nah, Ini. yang itu, Pak. Iya, Pak. Itu kan gaya FG-nya dianggap konstan ya, Pak. Kalau misalnya FG-nya itu berubah-ubah, Pak, nggak konstan, itu nanti persamaannya berubah atau gimana, Pak? Ya, itu mirip dengan yang kasus gaya listrik tadi. Jadi seperti dia munculnya mirip dengan yang ini. Mirip dengan ini. Ini sebenarnya misalnya kalau jari-jari awalnya misalnya 100 kilo, terus dia bergerak hanya 1 meter, maka dalam situasi seperti itu kita bisa anggap saja gayanya konstan. Karena 100 kilo apabila dibandingkan dengan 1 meter itu kan terlalu besar gitu. Itu juga yang terjadi kalau ada pergerakan di muka bumi berapa meter dan dibandingkan dengan jari-jari bumi. Saya nggak tahu nih. Siapa yang tahu jari-jari bumi berapa? Berapa jari-jari bumi? Kita Google ya. Jadi jari-jari bumi itu adalah 6,371 km. Ya. Jadi kalau pergerakan 1 meter dibandingkan dengan 6,371 kilo itu sangat kecil, ya. Iya, Pak. Jadi dalam situasi seperti itu, misalnya di sini ya, 1 kilo dibagi 6,37100 meter.
Ini kan 6.000 kilometer. Jadi 1 dibagi 6 juta itu sebenarnya sangat kecil. Jadi dalam situasi mungkin saya bikin di sini kan pergerakan perpindahan H itu jauh lebih kecil dari jari-jari bumi yang sekitar 6 juta meter. 1 meter atau 100 meter pun masih sangat kecil. Ya. Jadi secara perhitungan kita bisa dengan akurasi yang sangat tinggi kita bisa menganggap gayanya itu konstan. Begitu. Oke? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Gimana? Ada lagi pertanyaan? Ayo, ada pertanyaan apa tidak? Mana tadi? Kalau tidak kita bisa mulai dengan integrasi dengan bagian. Ya. Ini adalah teknik ya. Sebelum belajar teknik ini kalian harus ingat kembali bahwa ada disebut daftar integral ya. Ada disebut daftar integral itu kalau bisa kalian hafal. Daftar integral dasar itu harus hafal. Sudah pernah saya share, tapi di setiap buku itu ada biasanya basic integral itu kan. Coba kita cek buku yang mana ya. Ini ada nggak daftar integral? Biasanya kalau buku kalkulus itu standar. Nah ini ya, ini standar ini. Ini contoh turunannya standar ini. Yang seperti ini kalian harus hafal. Yang ini integral sinus itu apa, integral kosinus itu apa, ini itu sesuatu yang juga harus kalian apa. Ini apa yang disebut teknik integral itu adalah apabila masalahnya tidak dalam bentuk yang seperti ini. Teknik yang paling sederhana adalah mengubah
bentuk integralnya itu menjadi bentuk yang ini. Sini misalnya ada sekan kuadrat, tangen kuadrat, dan segala macamnya. Ini ada banyak contoh, ada banyak soal ya. Kalau seperti ini kan boring nih, kalian apa? Nggak ada konteksnya, nggak ada ceritanya. Jadi pure matematik, cuma ide, cuma hayalan. Ya di buku ini ada, saya minta kalian baca, ya. Yang buku berbahasa Inggris itu juga ada, silakan kalian baca, silakan kalian terjemahkan. Yang penting dalam mata kuliah ini kalian punya keyakinan bahwa usaha yang kalian berikan untuk mempelajari kalkulus ini bukanlah usaha yang sia-sia, karena itu akan bermanfaat bagi kalian untuk tahun-tahun ke depan. Yang penting itu menurut saya, karena kalau kalian mempelajari kalkulus hanya sebatas untuk menjawab soal-soal saya, maka itu sangat sedikit sekali dari apa yang sebenarnya kalian butuhkan sebagai seorang insinyur teknik elektro. Ya, kalian harus belajar tiada henti, karena apapun yang kalian pelajari selama masa kuliah itu tetap masih kurang daripada apa yang kalian butuhkan dalam kehidupan nyata. Ya, baru istilahnya ada laut, mungkin kalian baru setetesnya. Jadi masih banyak sekali pengetahuan, keterampilan yang kalian butuhkan, tapi belum kalian kuasai. Tapi apapun yang dibahas, yang ada dalam perkuliahan kita, itu adalah sifatnya ilmu atau pengetahuan atau keterampilan dasar yang memungkinkan kalian untuk mempelajari ilmu yang lain, ya, tidak dasar lagi. Itulah yang akan menjadi keunggulan kalian nanti, di mana kalian bisa mempelajari hal-hal tersebut lebih cepat daripada yang lain, karena yang lain kalau ingin mempelajarinya harus mempelajari dasar-dasarnya dahulu. Gimana? Sudah siap untuk lanjut lagi? Siap, Pak. Siap ya. Oke, kita coba. Ada yang namanya aturan perkalian. Ya, ada namanya aturan perkalian di dalam kalkulus diferensial. Ya. Misalnya kita mengetahui ada fungsi yang merupakan perkalian dari fungsi lain. Misalnya H adalah fungsi dari X, itu adalah perkalian dari Fx dan Gx. Ya. Ini bisa kita turunkan. Ya. Turunan H terhadap X itu adalah turunan F terhadap X kali G ditambah F dikali turunan G terhadap X. Ya, inilah yang kita kita kenal sebagai aturan perkalian dalam diferensial. Ya, ini kita misalnya kita integralkan aja ini. Kita integralkan terhadap X. Ya, kita integralkan terhadap X. Ya, ini kalau kita lanjutkan, misalnya ini habis biasanya ya.
Ini akhirnya bisa kita tulis ini menjadi H lagi sama dengan F dikali G itu sama dengan integral turunan dari F, saya tulis F aksen, dikali G dx, ditambah integral dari F dikali turunan dari G dx. Inilah dasarnya, ya, bahwa integral ini sama dengan F dikali G. Ya. Fungsi F kali G ini itu sama dengan jumlah dua ini. Jadi ini kalau saya lanjutkan, saya bisa menulisnya seperti ini. Integral F kali turunan G dx itu sama dengan fungsi F dikali G dikurangi integral G turunan F dx. Ya. Kadang-kadang orang menyebut ini namanya integration by parts. Ya. Yang lebih umum notasinya itu kalau kita tulis U adalah F, G adalah V, maka ini bisa kita tulis UdV sama dengan ya. Inilah bentuk populer dari rumus integration by part. Ya. Yang contohnya banyak sekali di buku elektronik kita yang berbahasa Inggris maupun yang berbahasa Indonesia tadi. Ya. Kalian silakan buka lagi buku itu, dan insya Allah ada banyak sekali contoh yang bisa kalian pakai. Saya akan bahas sebuah contoh yang paling sederhana, ya. Yang paling sederhana adalah di mana U sama dengan X, V sama dengan X juga. Atau hanya adalah F kali G dengan U kali V sama dengan X kali X, itu adalah sama dengan X juga. Ya. Jadi kan integral UdV itu adalah U kali V integral V du. U kali V-nya adalah X kali X. Integral U itu integral X, dV-nya adalah dx. Kurang integral V-nya adalah X. X-nya du-nya juga sebentar. Nah, seperti ini, ya.
silakan coba kalian lanjutkan sehingga kalian bisa mendapatkan berapa integralnya. Ya. Saya kasih waktu sekarang pukul 09.25. Saya kasih waktu 5 menit. Selesai di 09.30. Terus nanti silakan jawaban kalian kumpulkan ke Telegram. Dan akan kita bahas nanti beberapa, enggak semuanya. Ya, saya tunggu ya. Siap, Pak. Bapak boleh lihat slide sebelumnya, Pak?
Oke, tes. Assalamualaikum. Ya, Pak. Salam ya Pak. Udah waktunya, belum ada yang upload ke Telegram nih kayaknya ya. Ya, kita anggap aja memang belum mengerti ya. Jadi, kalau ada U-nya X, maka DU-nya adalah DX. Ada V-nya X, maka DV-nya adalah juga DX. Kan? Secara umum, integral UDU itu UDV itu sama dengan U kali V dikurang integral V kali DU. Itu selanjutnya kita bisa menulisnya menjadi X kali DX sama X kali X dikurang X kali DX ya. Ini sama X kuadrat dikurang setengah X kuadrat sama dengan setengah X kuadrat ya. Ini ya memang setengah X kuadrat. Jadi ini contoh yang sederhana ini mungkin belum make sense ya, tapi gak apa-apa lah. Sampai sekarang ada yang mau bertanya nggak? Apakah suara saya cukup jelas? Tes. Jelas Pak. Jelas. Pak. Sekarang saya kasih soal yang kedua yang lebih masuk akal. Ya, nah ini. Ini kan kalau di tabel integral biasanya nggak ada. Silakan kalian mencoba menentukan begini. Saya kasih kerahasianya saja ya. Ini kalian anggap X-nya kalian anggap sama dengan U. Sisanya ini kalian anggap turunan dari V. Sehingga ini menjadi integral sementara kalian tahu sama dengan U dikali V. Nah, silakan. Ini kasih waktu 5 menit lagi. Sekarang dari kalian apakah ada yang bisa? Pak, boleh lihat slide sebelumnya tadi nggak, Pak? Slide sebelumnya. Yang ini? Iya. Suara kucing ini. Marah kucing. Ini gak ada yang bisa katanya. Marah kucing.
Kalau mau melihat slide sebelumnya itu saya baru share PDF-nya. Iya, makasih, Pak. Oke ya, kita coba ya. Ini ada kesalahan yang pertama bahwa ini adalah U-nya, ini adalah DV-nya. Di bagian sininya salah ya.
juga ini adalah U-nya, yang ini adalah dV-nya. Jadi ini nggak ada dV-nya ini, ya. U dV, oke. V-nya itu oke. Setelah U dV sama U kali V. Satu orang udah benar ya. Permisi Kak. Ini salah di sini. Salahnya di sini ya. Oke, ada yang bertanya? Permisi Kak. Ya. Yang jawaban Faris tadi Pak, itu DV-nya maksudnya apa ya Pak? Oh, DV-nya situ Pak. Yang ini ya? Ya, Ya kamu nggak tulis DP-nya. itu udah Pak. Oh, Di bukan. slide-nya. Maksudnya saya juga salah ini. DX-nya itu bagian dari cerita. Ini kan ada DX-nya. Oh, Itu maksud saya. ya. Tadi saya salah juga ya. Hmm. Udah jelas ya sekarang ya? Udah Kak. Oke, terus saya lanjutkan ke yang lain. Sudah. Ini salahnya di sini ya. Ini adalah dV. Oke. Belum selesai ini, Nasya. Iya, Pak. Belum selesai. Sampai sini masih ini. Berarti ini belum selesai. Ayo, masih ada yang belum diperiksa. Ini sudah kayaknya. Oke ya, jadi sudah ada yang benar jawabannya. Ini saya coba demonstrasikan bagaimana menjawab persamaan soal ini. Ya, karena kita sudah tahu U-nya adalah X, kita pilih, maka turunan dari U-nya kita sebut DX. Kemudian karena kita sudah mengetahui dV-nya adalah sinus X dx, maka V-nya adalah sinus X. Sehingga ini salah kita tulis bahwa integral ini U-nya kali X dikali V. V-nya adalah sinus X dikurangi V sinus X dx. Ya. Ini yang paling belakang ini adalah jawabannya integral sinus dari X dx itu ada di
tabel integral ini adalah jawabannya, ujung-ujungnya adalah semuanya harus ada plus C ujung-ujungnya. Ya, itu tadi ada satu yang jawabannya benar. Iya, yang benar saya salah nih kayaknya. Nah, ini. Ya, ada minusnya. Jadi yang benar yang ini. Yang saya sendiri salah tadi. Ya. Saya tadi saya salahnya di sini. Ini mestinya adalah plus. Oke. Oke, ini adalah contoh. Kalau kita periksa ya di buku kalkulus kita itu kan ada integrasi parsial halaman 17 ya. Halaman 36 15 17. Ini kita bahas tadi ya. Dia memberi contoh di sini adalah integral dari ln x dx. Dan misalkan u-nya adalah ln x sehingga turunannya adalah du sama dengan super x dan dv-nya adalah dx sehingga v-nya adalah x. Maka integral ln x dx itu sama dengan x dikali ln x ya. Dikali x integral x dx sehingga didapatlah bahwa integral ln x dx adalah x kali ln x dikurang x tambah sebuah konstanta. Ini contoh pertama. Contoh kedua yang seperti ini. Integral x kuadrat kali e pangkat dx. Dipilihlah u-nya x kuadrat. Kemudian du-nya otomatis menjadi itu kayak apa? 2x dx. Jadi 2x dx. Kemudian karena dv-nya e pangkat x, maka v-nya e pangkat x. Ya. E pangkat x ini istimewa karena turunannya persis sama dengan dirinya. Ya. Kemudian akhirnya didapatlah jawabannya seperti ini. Inilah berulang kali berbagai macam contoh diberikan. Ya. Untuk itu. Yang lebih menarik mungkin yang di buku yang berbahasa Inggris ini bagian 7 bagian 7E banyak contoh-contoh soal ya ada jawabannya saja di sini tapi langkah-langkahnya nggak ada ya ada contohnya saja ada jawabannya. Nomor 5 ini berapa lama kalian bisa mengerjakannya? Jangan nomor 5 Pak, nomor 1 dulu. Nomor 1. Jadi nomor 1 ini diberinya U sama dengan X pangkat 3. Jadi jawabannya bukan juga jawaban yang diminta sih sebenarnya, tapi dia isi semacam petunjuk aja. Kamu pilih U-nya sama X pangkat 3. Oke. Saya akan demonstrasikan ini jawabannya apa ya. Soal ini. Oke. Saya akan buka. X pangkat 3, E pangkat 2X. Yang nomor 1, Pak.
Ya, nomor 1 ya. Jadi integral X pangkat 3 E pangkat 2X dx. Ya, itulah soalnya ya. Dia memberitahu bahwa U-nya adalah ini. U-nya yang ini adalah dv-nya. Oke. Kalau U-nya X pangkat 3, maka DU-nya 3X kuadrat dx. Kalau dv-nya E pangkat 2X dx, maka V-nya adalah itu ya. Maka integral ini menjadi U dikali V dikurang integral V dU. Itu adalah X pangkat 3 kali setengah kali E pangkat 2X dikurangi integral dari V nya adalah DU. DU nya adalah ininya adalah V, ininya adalah DU. Yang adalah sama dengan setengah X pangkat 3 E pangkat 2X dikurangi integral 3/2 X kuadrat E pangkat 2X dx. Yang baru ini juga belum selesai. Ini pun bisa kita kerjakan secara metode dengan bagian juga, di mana sekarang U-nya ini, dv-nya ini ya. Jadi saya sekarang mendapatkan sebuah integrasi baru 3/2-nya sengaja saya tidak tuliskan di sini karena nanti ini bisa kita modifikasi menjadi seperti ini ya. Nah, ini saya gunakan trik yang sama sehingga kita tahu bahwa kalau U-nya X kuadrat, maka DU adalah 2X dx. Terus kalau dv-nya adalah E pangkat 2X dx, maka V-nya adalah, sehingga itu tadi bisa saya tulis sebagai U-nya adalah X kuadrat, V-nya adalah setengah E pangkat 2X dikurangi integral V-nya adalah setengah E pangkat 2X kali DU 2X dx ya. Ini sama dengan setengah X kuadrat E pangkat 2X dikurang
integral ini habis E pangkat 2x kali x di sini dx. Ini juga akan kita selesaikan dengan strategi yang sama, ya. Jadi kan di sini integral x e pangkat 2x dx. Ini saya namakan u. Ini saya namakan dv. Sehingga u-nya adalah x, du adalah dx. dv-nya adalah e pangkat 2x dx. Sehingga v-nya adalah setengah e pangkat 2x. Kemudian itu saya bisa tuliskan v du, u-nya adalah x, e pangkat 2x bagi 2 dikurang integral v du. Bentuk yang terakhir ini sudah bisa dijawab langsung. Ya, jadi saya akan tulis dia sebagai kurang nah, inilah yang kita tulis mundur. Ini menjadi setengah x kuadrat x dikurang dalam kurung ini x e pangkat x bagi 2 dikurang 1/4 e pangkat 2x e pangkat 2x bagi 4. Ini akan kita masukkan lagi untuk menggantikan yang ini. Jadi saya akan tulis setengah x pangkat 3 e pangkat 2x dikurang dalam kurung. Saya harus menyalin ini. Dan seterusnya ya, dan seterusnya nanti akan dapat jawabannya. Itulah demonstrasi bagaimana bisa menjawab soal pertama yang ada di sini. Ya. Jadi itu pekerjaan yang panjang karena dia 3 lapis ya. Dari x pangkat 3 ke x pangkat 2 ke x. Menghabiskan x pangkat 3-nya itu perlu 3 lapis. Nomor 2 ini juga cukup menarik ya. Demikianlah yang contoh yang seperti ini terus banyak sekali tuh ya. Jadi kombinasinya banyak sekali. Yang menarik itu sebenarnya bagian sini misalnya. Soal 62 ini itu yang menurut saya cukup menarik. Terus ini ada menghitung volume ya, volume benda yang diputar atau volume ini, kue ini soal nomor berapa kue ini. Di ini kalau diputar dapatnya kue ini berapa volumenya gitu kan. Jawabannya ada di sini.
Cuman gimana ceritanya kan, situlah sendinya kan. Cuma juga yang nomor 62 ini yang tidak beri jawabannya. Yang diberi jawaban ini saya kira nomor ganjil ya. Oke, itu tadi beberapa contoh soal yang menggunakan integration by parts. Di sini juga nanti kalian saya minta untuk membacanya lebih detail. Contohnya banyak. Ini luas di bawah sebuah kurva. Ini volume benda putar. Ya. Sangat banyak sekali lah intinya, tetapi kita hentikan di sini dulu supaya kalian tidak terlalu capek tugas kalian dalam mempelajari bagian 7E ini secara detail. Semoga kalian bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya ilmu ya tentang teknik-teknik melakukan integrasi. Jadi awalnya kita mulai dari masalah, mencari luas, mencari keliling, mencari usaha. Kita ketemulah bentuk integral yang aneh, yang tidak ada di tabel yang paling dasar itu, maka kita menggunakan teknik-teknik integrasi. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup saja ya. Oke, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.